Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel teman-teman. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sudah berangsur-angsur normal ya. Semenjak kemarin ya ada kabar seliweran kalau sudah ada yang gila terkait penurunan pasar kemarin. Ya sekarang ini kondisi market berangsur-angsur membaik ya teman-teman, sudah mulai recover. Di sini kalau kita ngelihat untuk market cap kripto global di sini ada kenaikan sebesar 3,93% teman-teman di 24 jam terakhir ini. Dan kemudian untuk dominasi Bitcoin di sini hampir 54% teman-teman, kenaikannya di 53,92%. Dan untuk volume total ya market kripto selama 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 31,19% teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngelihat harga Bitcoin di sini sudah kembali berangsur baik ya teman-teman. Sudah recover di sini sudah 66.000 lagi. Walaupun kemarin kita sempat ngelihat menyedihkan di 62.000 sampai 63.000 teman-teman. Tapi di sini sudah ada peningkatan sebesar 3%, 3,13% tepatnya teman-teman selama 24 jam terakhir ini. Dan kemudian Ethereum sudah di 3.200 lagi ya teman-teman, ada peningkatan atau raise up sebesar 5,66%. Dan untuk ini meme coin ya teman-teman, meme coin kalau kita ngeliat di sini juga meme coin tentunya berangsur baik ya karena dominasi Bitcoin yang cukup tinggi, sehingga ini juga berdampak untuk meme coin teman-teman. Market cap meme coin meningkat di 6,58%. Walaupun trading volumenya menurun ya teman-teman karena orang-orang pasti pada hold. Kemarin itu sebenarnya kesempatan buat para holders ya terutama melihat koreksi pasar besar-besaran bisa menjadi keuntungan yang lebih teman-teman, karena itu bisa juga dianggap sebagai potongan harga ya. Jadi di saat koreksi pasar kemarin tuh aksi beli meningkat teman-teman, dan sekarang ini semuanya pada ngehold, jadi tidak mau dilepas dulu sampai nanti di level tertentu ya teman-teman, sampai cuannya nanti udah banyak baru akan take profit lagi. Jadi itulah ya teman-teman dinamika cryptocurrency, pasarnya memang fluktuatif, selalu naik turun, tapi semoga kalian semua tetap mantau ya tiap hari pergerakannya, dan intinya saya harap kalian semua tetap bisa profit atau bisa cuan. Oke teman-teman, di sini ya saya langsung aja ada beberapa artikel atau ada beberapa berita yang pengen saya angkat. Pertama di sini terkait untuk ETF Bitcoin dan Ethereum ya teman-teman. Di sini sudah resmi atau officially sudah disetujui di Hong Kong teman-teman untuk ETF Bitcoin dan ETF Ethereum. Di sini untuk di inti beritanya sendiri ya teman-teman, Heskey, Bosera Capital, dan China Asset Management termasuk di antara emiten yang mendapat persetujuan regulator. Harga Ethereum naik lebih dari 5% selama 24 jam terakhir menurut data CoinGecko. Bitcoin pun naik hampir 5%. Di pekan lalu, Bloomberg melaporkan bahwa produk tersebut diperkirakan akan mendapat lampu hijau di Hong Kong pada 15 April. Dan kemudian pertanyaannya bagaimana dengan Amerika Serikat? Pada bulan Januari kemarin beberapa ETF Bitcoin spot itu sudah disetujui ya teman-teman di Amerika Serikat oleh SEC. Produknya BlackRock akhirnya menjadi kisah sukses yang memecahkan rekor, menarik aset senilai 10 miliar dolar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Dan kemarin ya teman-teman emitennya itu bukan cuma BlackRock, ada iShares juga, dan kemudian ada ARK Invest teman-teman, dan masih banyak yang lain. Dan di sini mungkin sekarang saatnya ya teman-teman untuk Hong Kong ya, untuk menyetujui ETF Bitcoin dan ETF Ethereum Spot. Ya mudah-mudahan ini menjadi sinyal bagus ya, terutama menjelang halving Bitcoin teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masa depan yang cerah teman-teman untuk cryptocurrency. Ya terutama ya tentunya saya berharap sih untuk altcoin yang lain bisa ikut menanjak teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa profit di tahun 2024 ini teman-teman. Dan selanjutnya ya di sini ada berita terkait Shiba Inu. Di sini ya Bitcoin Bull vows to seize Shiba Inu deep opportunity with strategic buy. Jadi intinya teman-teman di sini ya Bitcoin ini bersumpah untuk memanfaatkan peluang Shiba Inu deep dengan pembelian yang strategis. Dan di sini teman-teman ini salah satu yang menarik ya. Tokoh komunitas kripto terkemuka teman-teman seperti Oscar Ramos ini melihat penurunan pasar baru-baru ini sebagai peluang pembelian yang menarik. Melalui X, Ramos mengungkapkan niatnya untuk tidak menyanyiakan harga murah yang ada pada saat ini. Dia menguraikan 7 mata uang kripto yang ingin dia manfaatkan selama penurunan ini dengan Shiba Inu yang memimpin. Dan di sini kalian bisa lihat Twitternya teman-teman, Shiba Inu menjadi top listnya untuk pembelian di masa koreksi besar-besaran kemarin ya. Koreksi yang terjadi kemarin dianggap sebagai potongan harga teman-teman atau dianggap sebagai diskon. Dan di sini ya Shiba Inu berada di jalur untuk kembali. Khususnya pernyataan investor tersebut menggarisbawahi keyakinannya yang kuat terhadap kemampuan Shiba Inu untuk melakukan comeback yang signifikan. Hebatnya Shiba Inu telah melakukan pemulihan yang cukup signifikan. Pada saat berita ini dimuat, Shiba Inu berpindah tangan di 2312 dolar ya teman-teman dengan 40 di belakang koma. Titik harga ini menandai kenaikan signifikan sebesar 24,77% dari harga terbawah 2 hari lalu. Nah jadi all time low-nya ya di 2 hari lalu itu sampai sekarang ada mengalami kenaikan sebesar 24,77%.
Selain itu, analis pasar seperti Maximilian di TradingView juga telah mengajukan argumen bahwa Shiba Inu akan segera mendapatkan kembali ambang di 0,000031 dolar mengikuti tren penurunan baru-baru ini. Yaitu ya teman-teman ya, kurang lebih garis besarnya adalah banyak investor besar atau banyak pemain-pemain besar ini ya melakukan aktivitas pembelian juga. Jadi aktivitas beli itu kemarin besar-besaran teman-teman, karena koreksi besar-besaran di market ini dianggap sebagai pemotongan harga atau sebagai diskon teman-teman. Jadi inilah saatnya untuk masuk, inilah saatnya untuk membeli mumpung murah, maksudnya seperti itu. Dan kemudian teman-teman di selanjutnya ya, ini juga didukung dengan aktivitas paus yang melonjak ya, melonjak sebesar 570% dari Shiba Inu teman-teman. Dan teman-teman ya, di sini data dari Into the Block mengungkapkan bahwa lonjakan arus masuk perusahaan besar yang mengejutkan sebesar 570% untuk Shiba Inu teman-teman. Pada tanggal 11 April, alamat-alamat tersebut menampung 404,81 miliar token Shiba Inu. Namun pada 12 April, angka tersebut meroket menjadi 2,66 triliun token Shiba Inu. Lonjakan ini menunjukkan bahwa paus secara aktif mengumpulkan token Shiba Inu, mungkin mengantisipasi perubahan haluan pasar atau langkah strategis lainnya. Nah, kemudian teman-teman di sini bertepatan juga dengan aktivitas paus itu, Shiba Inu menyaksikan peningkatan substansial dalam volume transaksi besar. Dalam waktu 24 jam volumenya melonjak 276,25% dengan 8,63 triliun token Shiba Inu ditransfer dalam transaksi besar. Kalau dalam istilah moneter atau di dalam fiat money teman-teman, ini berarti nilainya senilai 212,56 juta dolar. Lonjakan transaksi besar seperti ini biasanya menunjukkan peningkatan aktivitas di antara pelaku institusional atau whales. Jadi di sini memang paus-paus tidak membuang kesempatan ya teman-teman, memanfaatkan betul kesempatan penurunan harga, memanfaatkan betul kesempatan koreksi pasar, apalagi koreksinya cukup dalam kemarin, itu menjadi salah satu peluang untuk mengeruk lebih banyak lagi. Dan di sini ya, ada skenario potensial yang mendorong aktivitas paus Shiba Inu. Beberapa skenario dapat menjelaskan lonjakan aktivitas paus besar baru-baru ini. Salah satu kemungkinannya adalah whales mengeksploitasi koreksi pasar untuk mengakumulasi token Shiba Inu dengan harga diskon. Nah betul kan teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini pemanfaatan momen ya, mumpung lagi murah jadi dihajar terus, digas terus pokoknya. Dan kemudian teman-teman selanjutnya dampaknya apa ya, dampak harga dan sentimen pasar ini. Meskipun pasar sedang lesu, ketahanan harga Shiba Inu terlihat jelas. Di sini setelah penurunan sebesar 12%, Shiba Inu berhasil sedikit pulih. Ketahanan dan lonjakan aktivitas ikan paus ini dapat mengindikasikan adanya sentimen bullish di kalangan pemegang saham besar. Meskipun pasar masih bergejolak, langkah strategis yang diambil oleh para paus ini mengisyaratkan prospek positif untuk aksi harga Shiba Inu di masa depan. Dan di sini prediksi dari Recapital dengan lebih dari 500.000 pengikutnya ya teman-teman di Twitter memperkirakan bahwa harga Shiba Inu akan naik ke level yang belum pernah terlihat sejak awal tahun 2022. Menurut Recapital, jika koin meme menembus level resisten saat ini, nilainya bisa meroket hingga 3 digit. Selain itu, pembuatan konten kripto Jack Gagain menyatakan optimismenya dengan menyatakan bahwa mengabaikan Shiba Inu bisa menjadi kesalahan besar. Dan kemudian teman-teman, suara penting lainnya juga di komunitas kripto seperti Crypto Sheriff juga mempertimbangkan awal pekan ini menunjukkan bahwa Shiba Inu telah pecah. Analis ini memperkirakan bahwa penembusan ini dapat menyebabkan kenaikan harga sebesar 350% dalam waktu dekat. Ya ini ya teman-teman ya, kalau kita ngeliat secara garis besar dari artikel ini, narasi-narasi yang keluar itu semua memproyeksikan Shiba Inu bakalan menjadi masa depan yang bagus. Dan saya mungkin setuju juga teman-teman, mungkin ini langkah awalnya dari koreksi pasar kemarin secara besar-besaran, kemudian di situ aktivitas paus jadi melonjak. Kemungkinan di sini dalam beberapa minggu mendatang atau dalam beberapa bulan mendatang Shiba Inu bisa melonjak tinggi. Dan kemudian juga didukung juga teman-teman dengan di video saya sebelumnya saya sudah sempat bahas Shiba Inu melihat lonjakan besar di tanggal 17 ini, di tanggal 17 April ini. Jadi kita coba lihat aja ya, mudah-mudahan di tanggal 17 April ini memang betul ada lonjakan besar untuk Shiba Inu. Jadi buat kalian yang pengen masuk sekarang mungkin ya saat yang tepat ya. Tapi segala keputusan balik lagi ke tangan kalian. Kalian jangan sembrono mengambil keputusan, cari dulu informasinya dengan betul teman-teman, cari informasinya dengan valid supaya keputusan kalian nanti tidak berujung di penyesalan. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini. Dan gak lupa juga terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.